Sepanjang penyelenggaraan webinar ini, kami mohon kepada para peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofon untuk menghindari adanya noise yang dapat mengganggu pemaparan dari narasumber. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan oleh para peserta melalui fitur chat yang tersedia dan boleh disampaikan di tengah-tengah. Nantinya kami akan mengumpulkan pertanyaan untuk disampaikan di akhir. Untuk question and Q&A session, pertanyaan akan dipilih oleh moderator untuk kemudian dijawab oleh narasumber pada saat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan materi selesai disampaikan oleh narasumber. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya Nia Isnaini selaku moderator akan membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Selamat siang pada para peserta webinar PHI. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Program webinar PHI merupakan bagian dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan secara reguler oleh PHI. Program ini diselenggarakan oleh School of Bonds and Fixed Income atau SOFI dan ditujukan bagi masyarakat umum dengan tanpa dipungut biaya. Kegiatan webinar merupakan bagian dari program pengembangan dan pendalaman pasar surat utang di Indonesia. Para peserta yang saya hormati, pada hari ini kita akan berbincang mengenai pengaruh Sovereign Wealth Fund terhadap pemeringkatan kredit korporasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan perekonomian, salah satunya melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Namun di sisi lain, masalah pembiayaan baik oleh pemerintah sendiri maupun BUMN sebagai operator yang mengerjakan proyek menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan tersebut. Keberadaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia sendiri merupakan suatu terobosan untuk menjaring pembiayaan pembangunan nasional yang semakin besar di kemudian hari. Apa itu Sovereign Wealth Fund, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pemeringkatan kredit korporasi di Indonesia, lalu sektor apa saja yang akan mendapatkan manfaat dengan adanya Sovereign Wealth Fund. Telah hadir bersama kami Mas Fikri C. Permana dan Mas Yogi Surya Perdana. Keduanya adalah narasumber kita pada hari ini. Saya akan coba sampaikan brief CV dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Fikri C. Permana, beliau adalah Head of Economic Research Pevindo sejak tahun 2018. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Bank Panin sebagai makroekonomis pada tahun 2014 sampai 2018. Selain itu beliau juga merupakan dosen di Universitas Atmajaya Jakarta sejak tahun 2012. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Yogi Surya Perdana. Beliau adalah analis senior untuk corporate sector di Pevindo. Sebelum bergabung di Pevindo pada tahun 2012, beliau pernah bekerja sebagai financial auditor di Ernst & Young pada tahun 2008 sampai 2010. Lalu juga pernah bergabung dengan United Overseas Bank atau UOB sebagai internal auditor pada tahun 2010 dan juga pernah bergabung dengan PricewaterhouseCoopers pada tahun 2010 sampai 2012. Selamat siang Mas Fikri, selamat siang Mas Yogi. Selamat siang Mbak Nia. Ya, oke. Nanti pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mas Fikri, untuk selanjutnya diteruskan oleh Mas Yogi. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Mas Fikri, saya persilahkan untuk melakukan pemaparan mengenai pengaruh Sovereign Wealth Fund terhadap pemeringkatan kredit korporasi di Indonesia. Pada Mas Fikri, kami silakan. Oke, baik. Ini udah kelihatan Mbak Nia? Sudah Mas. Udah yang gede ya? Yang gede, betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesediaannya hadir. Dan pada kesempatan kali ini saya juga minta maaf sebelumnya kepada Yogi karena di pamfletnya cuma ada saya. Tapi ternyata setelah kami diskusi, sepertinya lebih enak kalau saya didampingi oleh Yogi.
Karena menurut kami SWF ini dampaknya tidak hanya ke korporasi tapi juga ke negara secara keseluruhan. Jadi nanti kita akan membagi dua dampak SWF ini terhadap Indonesia sebagai suatu negara, lalu dampak INA-nya atau SWF Indonesia langsungnya terhadap peningkatan korporasi terutama di Indonesia dan Pevindo tentunya. Karena kami sebagai salah satu lembaga pemeringkat di Indonesia. Oke, kok nggak jalan? Jalan nggak, Mbak? Nggak bisa, Pak, ya? Oh, Ini, baru jalan, Pak. Agak delay kayaknya. oke, Oke. sorry. Ini ada 3 hal yang akan kami sampaikan terkait global SOIs, SWF itu seperti apa, dan metodologi pemeringkatan di Pevindo. Jadi kalau kita bicara SWF sebenarnya kita nggak cuma bicara tentang sovereign wealth fund, tapi adanya state-owned investment. State-owned investment ini adalah investasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Bentuknya itu bisa dalam bentuk SWF, sovereign wealth fund, atau bisa jadi PPF, pensiun public pension fund. Jadi sebenarnya ya secara global sebenarnya sulit juga untuk membedakan SWF-nya yang mana sih, PPF-nya yang mana sih. Kadang dua hal tersebut juga kadang digabung-gabung. Jadi kalau di suatu negara dia bilang SWF, kadang juga ada dana pensiun di situ. Atau dia PPF, dia gunanya buat pensiun tapi ternyata dananya langsung dari negara. Jadi ya kita bicaranya lebih ke kalau sekarang dari investment dari pemerintahnya atau SOI-nya. Nah, sampai saat ini 4 negara yang jadi pendorong SOI utama adalah dari Amerika, China, Jepang, dan Kanada. Dan menurut historinya ini dimulai di tahun 1953, dimulai oleh Kuwait waktu itu karena mereka punya dana yang besar. Waktu itu ada bom minyak, jadi mereka nggak tahu juga nih mau lempar duitnya kemana. Jadi mereka bikinlah suatu sovereign wealth fund dari dana kelebihan penjualan minyak mereka, dan mereka lakukan investasi dari Kuwait tersebut, dari KI KIC kalau nggak salah namanya, saya lupa. Nah itu mereka bikin investasinya dan itu yang digunakan sebagai investasi dari negaranya langsung. Jadi bukan negaranya yang langsung investasi, tapi lewat satu vehicle yang namanya SWF dari negara tersebut. Dan ini lama-lama berkembang karena dari semua negara tampaknya ada keinginan untuk menjaga berbagai hal di negara tersebut, apakah itu dalam bentuk investasi ataupun stabilitas negara ataupun yang lain. Dan pada saat ini bentuk SOI yang terbesar di seluruh dunia itu namanya GPF, yang merupakan kepunyaan dari Jepang. Dan kalau melihat sekarang GPF dari Jepang ini bahkan investasinya udah gila-gilaan. Kita tahu mereka punya investasi di semua negara, bahkan yang hebatnya adalah mereka bisa melakukan pembelian saham bahkan langsung dari stock marketnya, atau pembelian produk-produk keuangan lain termasuk corporate bond dari negaranya, sehingga stabilitas negaranya lebih sangat-sangat terjaga. Dan bisa dikatakan kita juga sudah sedikit terlambat sih kalau dibanding negara-negara lain. Bahkan di Timur Leste pun SWF mereka sudah terbentuk di 2015. Saat setelah mereka merdeka, mereka punya dana kelebihan dari minyak di negaranya, lalu mereka bikin SWF, dan bahkan mereka sudah berlangsung SWF-nya sampai 6 tahun sampai sekarang. Dan kita melihat sampai sekarang SWF di semua negara terus berkembang. Bahkan di 2020 saat global crisis dari pandemi ini, SWF di semua negara juga turut berkembang dan sudah bisa dikatakan merata di seluruh dunia. Lalu ini kira-kira aktivitas SOI sampai 2020 ini sudah meningkat 1,7 kali AUM-nya dibanding di tahun 2010 lalu, dan berdasarkan global SWF diperkirakan masih akan tumbuh sangat besar dari jumlah saat ini sebesar 437 SOI di seluruh dunia.
kemungkinan akan lebih dari 500 di 2030 mendatang. Dan AUM-nya diperkirakan akan meningkat 1,8 kali, dan SWF di seluruh dunia ini bentuknya juga beragam sih sebenarnya. Jadi ada yang ya selain public fund, ternyata juga ada kalau di Amerika itu federal fund atau dana pendidikan juga bahkan dijadikan SWF buat mereka. Jadi ya tergantung kepada otoritas dari negaranya. Mereka akan mendorong sovereign wealth atau kemakmuran dari negaranya seperti apa. Dan pada saat ini aktivitas dari SOI pun ya di 2020 memang agak sedikit terhambat. Jika sebelumnya itu nilainya di 2019 bisa mencapai 124,7 billion dolar, di 2020 berkurang hampir sekitar 40%-nya, hanya 83,7 billion dolar. Tapi PPF-nya atau pension fund-nya malah tumbuh. Karena di tahun lalu kita tahu sendiri, ternyata yang positif itu adalah dari bond. Apakah itu surat utang negara, atau US Treasury, dan yang lainnya, termasuk juga corporate bond. Sehingga dengan ciri PPF yang mereka lebih jangka panjang, dan investasi mereka juga lebih ke aset-aset yang lebih tidak berisiko, sehingga jumlah value dari PPF di tahun lalu sedikit meningkat dari 74,7 billion di 2019 menjadi 78,6 billion di 2020. Dari jumlah deal-nya atau yang dilakukan juga meningkat dari 191 ke 223, sementara untuk SWF malah menurun dari 308 kali menjadi hanya 280 kali di 2020 lalu. Lalu untuk jumlah investasinya sekarang sudah sangat merata. Jika di beberapa tahun lalu itu 2018, 2019 yang jadi pendorong utama adalah emerging market, karena kita tahu emerging market ini memberikan yield yang lebih, return yang lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang. Tapi karena adanya pandemi di 2020 sepertinya hal tersebut sedikit dikurangi, dan karena adanya perilaku capital flight atau flight to quality dari berbagai negara, makanya area investasi SOI secara global itu agak sedikit bergeser ke negara-negara maju, terutama North America dan European Union. Dari sebelumnya secara total hanya 50%, tahun lalu bahkan meningkatnya ke 59%. Jadi ada peningkatan signifikan di tahun lalu ke negara-negara maju. Sementara negara berkembang dari sebelumnya 40%, bahkan sekarang hanya ke 29%. Lalu untuk industri sekarang sudah sangat beragam. Bahkan ya kita tahu sekarang kaum milenial sudah sangat melek teknologi, bahkan juga pandemi juga mendorong kita merubah kebiasaan kita menjadi lebih melek teknologi, menggunakan teknologi, dan ini juga di catch up sama SOI di seluruh dunia, sehingga jumlah investasi untuk teknologi, media, dan telekomunikasi, khususnya teknologi, meningkat dari sebelumnya di 2019 hanya 17%, sekarang sekitar 20%. Lalu hal yang menarik adalah real estate bahkan juga meningkat dari sebelumnya 16% ke 20%. Padahal resiko untuk real estate juga diperkirakan malah meningkat di 2020 lalu karena adanya pandemi, ya ketakutan orang tidak ada yang belanja jangka panjang dan seterusnya. Tapi ternyata kalau secara SOI pemikirannya malah terbalik. Ini waktunya untuk invest karena memang harganya lagi turun, dan kita tahu di 2020 bahkan di akhir 2019 untuk negara-negara Amerika terutama terjadi penurunan tingkat suku bunga, harga rumahnya juga lagi sangat rendah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh SOI di seluruh dunia untuk masuk ke real estate. Selain itu juga yang menjadi perhatian adalah healthcare yang naik dari sebelumnya hanya 5% di 2018-2019, dan kita tahu pandemi tentunya memerlukan healthcare yang lebih baik, orang-orang lebih higienis, lebih tenang untuk melakukan pekerjaan secara lebih sehat, bahkan vaksin dan seterusnya dan seterusnya. Ini mendorong juga para SOI di seluruh dunia, investor seluruh dunia mendorong healthcare menjadi salah satu tujuan investasi bagi mereka, dan ini meningkat signifikan di tahun lalu sebesar 3%.
Nah, ini yang menarik, global SOE di seluruh dunia. Pada saat ini, global SOE di seluruh dunia jumlahnya ada sekitar tahun lalu dana yang dikeluarkan itu ada sekitar 162,3. Sorry, sebentar. Di 2020 yang paling besar jumlah dana yang dikeluarkan adalah dari GIC. GIC ini merupakan investor SWF-nya dari Singapura. Dan kita tahu beberapa hari terakhir, setidaknya dari 1 bulan terakhir, GIC ini cukup menarik perhatian, terutama di investor saham, karena mereka katanya menjadi calon investor Bank Jago, Bank Arto. Jadi Bank Jago itu ternyata beneran, pas lagunya booming juga banknya juga lagi booming. Nah, ini yang juga dimanfaatkan dan kita lihat memang beberapa waktu terakhir bahkan bank-bank yang sebelumnya dipandang sebagai bank buku 1, bank buku 2, sorry, slide-nya nggak muncul ya. Oke, ini udah muncul slide-nya? Sudah Mas ya. Udah gede ya? Sudah Mas. Dan ya, dan ini juga mendorong beberapa bank-bank kecil lainnya untuk bahkan menjadi fenomena ya dalam 1 bulan terakhir kenaikan harga sahamnya juga cukup signifikan. Ini juga didorong karena adanya SWF dari Singapura ini. Makanya saya juga menyatakan bahwa SWF itu nggak hanya dampaknya tidak hanya kepada suatu company ya, tapi juga sentimen bahkan industri dan bahkan di negara, karena juga ini pengaruhnya juga ke sovereign dari negara tersebut, sovereign rating dari negara tersebut. Dan yang kedua, di 2020 lalu yang cukup besar adalah dari CPP, atau ini bahasa Prancis, saya lupa apa kepanjangannya, tapi ini adalah SWF dari Kanada. Mereka merupakan pension fund dari Kanada. Mereka punya net aset itu sekarang 475,7 billion. Dan beberapa waktu terakhir juga CPP ini ternyata juga masuk ke Indonesia. Mereka lagi mengembangkan fasilitas logistik modern di Jabodetabek katanya. Mereka bekerja sama dengan Logos dan mereka mau investasi sebesar 200 juta US dollar. Jadi ini cukup signifikan. Dan yang ketiga itu ada CDPQ, itu juga SWF dari Kanada. Ini juga pension fund-nya Kanada. Mereka juga akan berinvestasi pada INA atau SWF-nya Indonesia yang baru dibentuk ini. Selain itu juga mereka bekerja sama dengan Dubai DP World dan juga Maspion Group katanya. Mereka katanya isunya akan, bukan isunya sih, mereka akan membangun kontainer, pelabuhan kontainer sama industri logistik di Jawa Timur katanya. Dan dana yang sudah mereka siapkan itu 1, miliar dolar. Ini baru berita fresh ini. Sabtu lalu baru keluar kalau saya nggak salah. Lalu untuk yang keempat itu ada Mubadalah. Ini dari Uni Emirat Arab. Ini mereka sudah lama punya beberapa proyek migas di Kalimantan Selatan. Dan saat ini mereka rencananya akan bentuk konsorsium dengan Fortress Company. Mereka mau mengakuisisi Inter Milan dari Suning Group katanya. Jadi ya bagi pecinta sepak bola ini bisa jadi salah satu pilihan. Bahwa ternyata SWF nggak cuman di proyek-proyek serius, tapi juga proyek-proyek entertain ternyata. Salah satunya ya ke Inter Milan ini kemungkinan. Lalu yang kelima yang cukup besar di tahun lalu jumlah dana yang mereka lakukan untuk investasi adalah Temasek. Temasek ini SWF-nya Singapura dan tentunya kita udah sangat mengenal Temasek karena udah sering beberapa kali bahkan juga dulunya Indosat itu juga dibeli sama Temasek dan beberapa waktu terakhir katanya mereka juga telah melakukan pembelian saham
di Matahari melalui Anderson Investment. Jadi anak usaha mereka mau mengembangkan Matahari Putra Prima atau MPPA. Ini lalu kok nggak jalan? Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selain pada SWF yang sudah ada dan dampaknya kepada masing-masing entitas, ternyata SWF ini juga dampaknya sangat perlu buat stabilitas ekonomi, baik itu macro stabilization. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat aja karena waktunya juga sudah hampir selesai. Ada saving juga gunanya, ada pension reserve, ada reserve investment juga, dan beberapa sumber ada dari oil dan natural gas kayak Kuwait tadi, lalu ada komoditas lain, ada surplus fiskal dari suatu negara, bahkan dari cadangan devisa suatu negara. Dan selain 4 tujuan utama ini saya ambil dari Kunzel tahun 2010, ada beberapa tujuan lain ternyata. Ada beberapa negara yang menggunakan SWF ini sebagai selain dari investment arm, ternyata mereka juga bisa melakukan ganggu stabilitas dari negara lain. Dan Bapak Ibu mungkin ingat tahun 2019, 2018 lalu pada saat Trump lagi berantem sama Cina, Xi Jinping, ternyata ada sell off dari US Treasury. Nah, katanya kan yang melakukan itu China, tapi ternyata bukan China, itu yang melakukan adalah CIC, SWF-nya China. Ya walaupun itu bukan negara, tapi itu bisa jadi perpanjangan tangan suatu negara. Jadi udah jadi bahan politik juga untuk SWF ini. Ini kegunaannya di Indonesia, saya pikir mungkin investment saving gap Bapak Ibu sudah tahu sekali bahwa ternyata kebutuhan investasi kita itu nggak sesuai dengan tingkat saving di Indonesia. Tingkat saving kita terlalu kecil. Kalau Bapak Ibu lihat, tingkat investment kita, gross fixed capital formation kiri atas, itu jumlahnya malah melebihi dari approval dari kredit. Jadi masih banyak ruang investasi yang bisa dibayarkan atau diinvestasikan yang asalnya bukan dari perbankan. Pada saat negara lain punya approval kredit itu bahkan 120% dari jumlah investasi, kita hanya 25-30%. Bahkan dalam 3-4 tahun terakhir bahkan menurun jumlahnya. Jadi ya ini perlu adanya entitas lain untuk mendorong investasi di negara kita. Kalau memang mau recovery-nya lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, jumlah penyediaan lapangan kerja yang dihasilkan juga lebih banyak, dan tentunya ini untuk ya balik lagi ini buat wealth dari negara kita atau kesejahteraan buat negara kita secara keseluruhan. Dan hal lainnya juga adalah walaupun debt to GDP ratio kita masih rendah, ternyata aliran dana asing yang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Sehingga debt service ratio kita juga masih cukup tertekan. Nah, ini bisa jadi salah satu ancaman juga bila tidak di-manage dengan baik. Ini Indonesia Investment Authority atau INA, mandatnya UU Cipta Kerja nomor 11. Mungkin saya langsung ke modal awalnya, yang katanya paling kurang 15 triliun, tapi katanya sampai saat ini sudah sampai ke 60 triliun. Dan bahkan dalam 2 tahun ke depan, katanya, kata Pak Kartika, akan sampai ke 280 triliun. Dan katanya lagi juga akan melebihi Temasek atau Khazanah dari Malaysia. Kita harap tentu ini akan menjadi hal positif buat kita, karena memang ya dana investasi kita masih sangat-sangat terbatas. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban terkait hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Lanjut ke Yogi mungkin. Silakan, Yogi. Boleh. Oke, boleh. Next, Vic. Oke, mungkin di dalam kesempatan ini saya coba akan paparkan metodologi pemeringkatan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita come to the conclusion terkait dengan bagaimana dampak dari adanya atau kehadiran SWF ini terhadap peringkat korporasi di Pevindo. Jadi mungkin untuk teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam metodologi pemeringkatan apa aja sih yang dilihat oleh Pevindo ya, sebelum kita come with a rating gitu ya terhadap suatu korporasi. Jadi basically sebenarnya di sini kita ngelihat itu ada resiko industri, lalu ada resiko bisnis, lalu ada resiko keuangan. Nah, terkait dengan resiko industri dan resiko bisnis ini nanti kita akan kombinasi menjadi suatu peringkat bisnis ya.
Nah, kenapa resiko industri dan resiko bisnis itu dikombinasi menjadi satu? Karena balik lagi ke definisi peringkat ya. Definisi peringkat itu adalah suatu forward-looking opinion terkait dengan kapasitas dan kemampuan dan kemauan perusahaan untuk menservis kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya di masa depan. Nah, tentu resiko industri itu menjadi suatu perhatian penting, perhatian utama kita di dalam menetapkan peringkat suatu emiten ya. Kenapa? Karena balik lagi peringkat itu juga harus bisa saling dibandingkan ya. Jadi bisa saling cross mapping atau istilahnya itu bisa saling dibandingkan antar satu sektor atau satu industri dengan industri yang lainnya. Jadi kita menghindari definisi peringkat yang berbeda-beda antara satu sektor dengan sektor lainnya. Mungkin sebagai perumpamaan, peringkat double A di sektor properti itu sama dengan peringkat double A di sektor plantation. Regardless of the sektor ya, ada perbedaan dan risiko masing-masing di sektor tertentu. Tapi kalau sudah kita berbicara terkait dengan peringkat, itu definisinya sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Makanya sebelum kita come to the conclusion terkait dengan peringkat bisnis, perlu di Pevindo itu untuk memetakan bagaimana resiko industrinya. Nah, implikasinya apa? Jadi implikasinya tentu semakin stabil suatu industri, semakin tidak beresiko suatu industri, maka tentu memungkinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Terlepas dari mungkin posisi posisi pasarnya atau competitive advantage dari perusahaan tersebut tidak kuat-kuat banget di sektornya ya atau di pasarnya, tapi karena resiko industrinya yang lebih kecil, yang lebih stabil, itu memungkinkan untuk perusahaan mendapatkan earnings yang lebih stabil juga, sehingga predictability dan visibility dari earnings ke depannya itu pun lebih baik, sehingga itu memungkinkan untuk perusahaan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dan vice versa juga, sebaliknya juga, semakin beresiko suatu industri, tentu itu akan menjadi semacam cap ya, atau menghambat ya peringkat perusahaan itu sendiri, peringkat bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sering melihat perusahaannya besar, tapi bergerak di sektor commodity base. Kenapa sih kok peringkatnya relatif nggak tinggi-tinggi amat ya, nggak bisa tinggi-tinggi banget? Karena itu ya, balik lagi, karena memang kalau kita sudah berbicara komoditi, itu kan subject to fluctuation-nya sangat tinggi ya. Mereka sangat terpapar sama resiko yang namanya volatilitas harga. Sehingga balik lagi peringkat karena definisinya adalah forward looking opinion, sehingga itu berdampak terhadap visibilitas dan predictability dari earning perusahaan itu juga yang cukup volatil. Mungkin saat ini harga komoditas lagi bagus, apakah itu langsung translate ke peringkat bisnis yang lebih baik? Ya itu yang kita hindari. Soalnya we never know ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi kita coba memitigasi resiko tersebut. Jadi tentu semakin tinggi suatu resiko, suatu industri, itu sedikit banyak akan menghambat peringkat bisnisnya itu. Nah, nanti setelah kita come with business rating, ini akan kita kombinasi dengan financial risk rating ya, di mana di dalam menganalisa risiko keuangan ada 4 aspek penting yang kita lihat, yakni kebijakan keuangan, lalu struktur permodalan. Dalam hal ini yang kita lihat adalah gearing dan juga leverage. Di mana kalau gearing debt to equity, kalau leverage yang kita lihat adalah debt to EBITDA. Lalu ada rasio-rasio juga ya, rasio-rasio lainnya yang kita ngelihat di selain 2 rasio utama tersebut. Lalu ada cash flow protection dan juga liquidity. Di sini kita coba mengcover bagaimana kapasitas perusahaan di dalam menservice kewajibannya ya, dalam artian kewajiban debt-nya, principal, dan juga termasuk bunganya atau interest coverage. Lalu kita juga melihat liquidity, karena at the end of the day kita juga balik lagi ke definisi peringkat. Peringkat kita adalah kemampuan dan juga kemauan perusahaan di dalam service kewajibannya ya. Jadi it all comes to liquidity ya. At the end of the day it all comes to liquidity. Jadi ini juga kita assess liquidity perusahaan dalam waktu 12 sampai 18 bulan ke depan seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting terutama di tengah pandemi seperti ini juga ya. Ini terutama di tengah pandemi, di mana mungkin rasio-rasio akan drop to unprecedented levels, namun itu tidak mencerminkan resiko perusahaan sebenarnya. Karena apa? Karena didukung oleh fleksibilitas keuangan yang cukup kuat.
Nah, financial flexibility ini menjadi salah satu penilaian di Pevindo yang cukup penting karena menurut pandangan Pevindo, financial flexibility ini semakin baik fleksibilitas keuangan perusahaan, itu tentu akan sedikit banyak akan memitigasi resiko liquidity dan juga resiko refinancing. Jadi resiko defaultnya juga akan semakin kecil ya, lebih kecil, semakin baik fleksibilitas keuangannya. Dan juga sebaliknya ya, terlepas dari rasio-rasio keuangannya masih cukup baik, tapi kalau kita lihat ternyata fleksibilitas keuangan perusahaan sedikit banyak terbatas. Salah satunya contohnya adalah mungkin akses ke perbankan yang terbatas dan juga akses ke pasar pasar modal juga terbatas dan sumber-sumber likuiditas lainnya juga terbatas. Terlepas dari rasio keuangannya yang mungkin baik ya, tentu itu mengekspos emiten terhadap resiko liquidity dan resiko refinancing yang lebih tinggi menurut pandangan kami karena tadi ya fleksibilitas keuangannya yang terbatas. Nah, kombinasi bisnis dan kombinasi penilaian risiko bisnis dan penilaian risiko keuangan ini itu akan menjadi standalone credit profile atau SACP ya. Jadi peringkat standalone dari emitennya. Ini tentu belum kita factor in bagaimana dukungan induk. Nah, dalam hal ini contohnya BUMN adalah bagaimana posisi emiten tersebut di mata pemerintah. Apakah dia memegang peranan strategis, apakah dia sebagai istilahnya public service, dia memegang status PSO, dan juga lainnya ya. Itu akan kita assess dan tentu ini bisa menjadi notching tambahan assessment dari terkait dengan parent support ini ya. Contohnya kalau BUMN kita ngelihat sebagai contoh perumpamaan PLN gitu ya. Terlepas dari mungkin peringkat standalone PLN yang rendah karena mungkin kalau kita ngelihat laporan keuangannya memang cukup terbebani ya dengan neracanya dan hutangnya yang cukup terbebani sehingga itu berimplikasi terhadap peringkat standalone-nya mungkin yang tidak AAA, tapi karena kita melihat posisi PLN dalam hal ini sebagai dia memegang mandat khusus ya sebagai penyedia utility electricity ya, dan electricity itu juga hubungannya sangat kritikal untuk keseharian aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam kondisi sedistres apapun kita meyakini bahwa pemerintah Indonesia akan support atau akan membantu PLN. Nah itu impact-nya terhadap peringkat finalnya apa? Yakni adalah kita equalize peringkat emitennya itu, kita samakan peringkat emitennya itu terhadap peringkat sovereign. Nah, jadi itu karena kita equalize peringkat emiten terhadap peringkat sovereign sehingga memungkinkan perusahaan itu mendapatkan peringkat AAA. Dalam hal ini khususnya adalah PLN. Dan juga untuk emiten-emiten lainnya ya. Dan ini tidak berlaku hanya untuk BUMN, tapi juga untuk yang swasta juga atau yang private. Kita juga akan analisa pemegang saham pengendalinya atau PSP-nya seperti apa, kapasitas dan juga kemampuan dan kemauannya dia di dalam mensupport anak perusahaannya di kala distress seperti apa, itu akan kita assess dan nanti kita akan coba incorporate assessment tersebut di dalam peringkat finalnya. Nah, namun bisa saja kalau kami melihat hasil assessment-nya itu adalah neutral atau netral ya, maka peringkat standalone-nya akan sama dengan peringkat finalnya. Nah, lalu ada lagi nih selain final rating, itu ada juga yang namanya bond atau MTN rating, atau mungkin secara general kami sebut instrumen rating ya. Di mana kalau kita melihat ada, bisa saja umumnya kalau tidak ada struktur tambahan, dalam hal ini struktur itu seperti penjaminan atau mungkin subordinasi gitu ya. Umumnya kalau plain vanilla, maka peringkat atas instrumennya itu akan sama dengan peringkat korporasinya. Namun kalau ternyata kita melihat di dalam peringkat instrumennya itu ada struktur tambahan seperti penjaminan ya. Contohnya dalam hal ini misalkan suatu emiten dengan peringkat single A menerbitkan bond di mana bondnya itu dijamin oleh let's say Bank Mandiri misalkan ya, dijamin oleh Bank Mandiri. Ini sebagai perumpamaan aja di mana peringkat Bank Mandiri adalah AAA. Maka peringkat korporasi emitennya tetap di single A, tapi peringkat instrumennya itu adalah AAA karena dijamin oleh Bank Mandiri. Nah, jadi seperti itu ya. Dan sebaliknya juga kalau subordinasi karena berarti dia junior, maka peringkat instrumennya itu bisa lebih rendah daripada peringkat emitennya. Kalau di dalam metodologi kami sih subordinasi itu bisa 1-2 notch lebih rendah dari peringkat emitennya ya, atau peringkat korporasinya. Jadi ini secara general, dan nanti kalau terkait dengan dampak SWF,
sebenarnya ini juga karena masih di awal sekali ya, maksudnya masih di awal sehingga kami coba masih mencermati juga bagaimana eksekusi terkait dengan SWF ini, tapi dampaknya itu bisa across all sektor ya, maksudnya across all ini ya, all segmen ya, dalam artian bisa saja dampaknya itu terhadap resiko industri, karena kami melihat dengan adanya SWF bisa saja itu mengurangi resiko pemain-pemain di sektor industri tertentu. Bisa saja itu juga mempengaruhi atau berdampak positif atau negatif juga terhadap risiko bisnis dan juga terhadap risiko-risiko keuangan dengan kehadiran SWF. Jadi dengan kehadiran SWF ini kita coba lagi cermati dan kita lagi pelajari dampaknya seperti apa across all segmen di dalam aspek penilaian pemeringkatan. Mungkin next, Fikri. Boleh next, sorry. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan rating korporasi di mana coba kami bagikan yang bergerak di dalam sektor infrastruktur ya, yang diperingkat oleh Pevindo. Nah ini ada beberapa sektor, ada bandar udara atau airport, ada seaport, ada jalan tol, ada railway atau kereta api ya, sarana infrastruktur kereta api, dan juga kami masukkan juga di dalam segmen infrastruktur ini adalah BUMN konstruksi atau karya. Karena memang partisipasi mereka yang cukup aktif di dalam infrastruktur ya as of late ini. Nah mungkin bisa dilihat di sini peringkatnya khusus untuk Angkasa Pura saat ini memang menurut pandangan Pevindo peringkatnya itu masih deserve di AAA, terlepas dari exposure bandar udara memang yang cukup tinggi ya karena dampak COVID ini, karena akhirnya mungkin mengurangi minat orang ya untuk transportasi menggunakan pesawat, sehingga itu berdampak terhadap outlook-nya yang negatif. Lalu juga seaport untuk Pelabuhan Indonesia 1 itu di AA- dan Pelindo 4 kita memberikan peringkat di AA, peringkatnya stable. Lalu ada jalan tol, ada Jakarta Lingkar Barat 1, ada Jasa Marga Pandaan Tol, ada MLJ, di mana MLJ ini adalah bukan peringkat korporasi, melainkan peringkat instrumen karena MLJ memiliki surat utang project bond ya atau structured finance. Lalu ada Waskita Toll Road, anak perusahaan dari Waskita Karya yang juga memegang konsesi jalan tol, di mana mayoritas konsesi jalan tol yang dipegang oleh WTR itu adalah di Trans Jawa. Lalu kita juga memberikan peringkat terhadap kereta api Indonesia AA+ dengan outlook negatif. Ini di tahun 2020 kami turunkan ya peringkatnya, sebelumnya di AAA stabil, lalu karena dampak COVID kami melihat impact-nya cukup signifikan terhadap kereta api, sehingga kita turun di AA+, namun outlook kami masih pertahankan di negatif untuk mengantisipasi pemburukan kinerja ke depannya. Lalu juga di tahun 2020 kemarin kita juga memberikan peringkat AA+ stabil terhadap Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT. Lalu untuk karya-karya, BUMN karya, di sini peringkatnya bisa dilihat ya teman-teman ya, ada beberapa yang outlook-nya kami masih pertahankan di negatif, tapi ada juga yang stabil. Nah, kenapa kami perbedaan di outlook? Karena contohnya untuk Waskita Karya, karena Waskita Karya belum lama ini kita juga revisi peringkatnya ya, di mana sebelumnya BBB+ negatif, kami revisi menjadi BBB flat stabil. Jadi karena sudah kami turunkan peringkatnya, kami expect peringkatnya Waskita Karya untuk dalam waktu 12 sampai 18 bulan ke depan akan di kisaran BBB ini ya. Makanya kita outlook-nya kami pertahankan di stable. Nah, untuk Wijaya Karya, karena untuk Wijaya Karya ini kita peringkat first time lagi ya, kita first time rating lagi di tahun 2020, sehingga ketika kami melakukan inisiasi pemeringkatan terhadap Wijaya Karya, tentu kita di dalam memproyeksikan ke depannya itu kami sudah memfactor in segala risiko yang ada ya dalam waktu 12 sampai 24 bulan ke depan. Sehingga segala risiko itu coba kami factor in ketika kami melakukan inisiasi, sehingga tentu dampaknya terhadap peringkat kita harapkan stabil. Seperti itu ya. Berbeda dengan PTPP, ADI, dan juga Hutama Karya yang mana peringkatnya memang sudah outstanding ya. Dalam artian ini sudah kami lakukan pemeringkatan berkali-kali dan tentu di dalam pemantauannya juga kita lakukan secara berkala, namun untuk mengantisipasi pemburukan kinerja karena dampak COVID dan juga mungkin di tengah utilisasi hutang yang tinggi, kami untuk outlook, untuk ratingnya kami masih pertahankan, namun untuk mengantisipasi hal tersebut ya, pelemahan kinerja akibat dampak COVID dan juga di tengah utilisasi hutang yang tinggi, outlook-nya kami coba revisi menjadi negatif dari sebelumnya stabil.
Nah, mungkin next. Nah, ini yang cukup menarik ya, nanti dampaknya SWF terhadap BUMN infra, terhadap infra ya, BUMN infra. Mungkin saya mulai dari kontrak baru BUMN karya, di mana di sini saya coba sajikan angka dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kalau tahun 2020 mungkin saya tidak sajikan, tidak tampilkan karena ya tadi ya, karena dampak COVID sehingga tender atas proyek-proyek baru itu memang turun ya atau ditunda, sehingga ya menurut saya jadi kurang relevan aja untuk disajikan atau ditampilkan. Namun ini teman-teman bisa melihat ya, Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya sejak tahun 2013, tapi loncatan signifikan terjadi sebenarnya di tahun 2014 dan 2015 ya. Di sini kontrak baru BUMN karya itu meningkat significantly, di mana di tahun 2015 kontrak baru perusahaan itu perusahaan BUMN karya ya meningkat secara agregat itu meningkat 39%. Lalu di tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 69%. Nah, ini tentu karena akselerasi pembangunan infrastruktur ya, merupakan program pemerintah di era admin term pertamanya Pak Joko Widodo, adalah mengakselerasi atau menggenjot pembangunan infrastruktur ya, karena memang infrastruktur kita kalau dibandingkan dengan regional dalam hari ini kita ambil contoh adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand, itu cukup lagging ya, kita cukup tertinggal. Dan sudah menjadi program Pak Joko Widodo ya untuk menurunkan biaya logistik ya, di mana memang biaya logistik kita terhadap GDP yang tinggi, yang di atas 30% ya, prior to his administration, itu mengurangi daya kompetitif atau tingkat saing negara kita. Nah, jika itu bisa diturunkan, itu sedikit banyak akan mendorong atau meningkatkan daya saing negara kita ya. Padahal kalau dari segi labor, kita juga dari segi tarif, itu juga sebenarnya sih sudah cukup kompetitif, namun yang menjadi bottleneck adalah tadi ya biaya logistik kita yang memang tinggi, dan untuk menurunkan biaya logistik yang tinggi tersebut ya tentu adalah dimulai dari pembangunan infrastruktur. Nah, di tahun 2015-16 ini kita dapat melihat bahwa kontrak baru BUMN karya itu meningkat signifikan. Kenapa BUMN karya? Karena ya namanya juga BUMN ya, berarti mereka menjadi kendaraan pemerintah nih untuk mengeksekusi program pemerintah. Saya kalau kita udah berbicara dengan private ya bukan berarti private juga tidak mau ya, tapi pasti kalau udah berbicara dengan private atau swasta kan ada hitung-hitungan bisnis ya, mereka tentu ada hitung-hitungan bisnis. Namun kalau kita berbicara BUMN, karena mereka adalah sebagai kendaraannya pemerintah, berarti mereka yang dijadikan vehicle oleh pemerintah untuk mengeksekusi program-program pemerintah, dan itu tercermin di kenaikan kontrak baru yang cukup signifikan ya di tahun 2014, 15, dan 16. Namun di tahun 2017, growth-nya itu menurun, pace of growth-nya menurun, di mana tahun 2017 kontrak baru itu agregat hanya bertumbuh 3,7%. Ini kita berbicara secara agregat, dan juga di tahun 2018, 2019 malah turun. Padahal di tengah kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur yang masih tinggi sebenarnya ya. Nah, itu kenapa sih kita coba melihat kenapa raihan kontrak baru BUMN karya di tahun 2018-2019 itu turun, selain karena APBN, padahal APBN sebenarnya masih tumbuh ya di saat itu ya. Ini juga kami cermati sebenarnya ada hubungan juga dengan kapasitas dari BUMN tersebut. Terutama BUMN karya yang sebagai front runner ya di sini ya, sebagai front runner dalam eksekusi program pembangunan infrastruktur pemerintah. Ya karena mereka neracanya sedikit banyak terpukul karena mereka harus incur debt yang cukup signifikan untuk modal kerja, karena tidak banyak juga tidak sedikit juga dari kontrak baru yang didapatkan BUMN karya ini yang skema pembayarannya adalah turnkey, di mana kalau turnkey itu adalah pembayarannya nanti once proyeknya itu udah selesai ya. Jadi karena pembayarannya once kontraknya udah selesai, proyeknya udah selesai dan udah berjalan, maka pembayarannya di akhir. Nah, kalau pembayaran di akhir, maka kan itu membutuhkan modal kerja yang cukup signifikan upfront ya. Nah, sehingga kalau kita udah berbicara modal kerja yang signifikan, itu akan sedikit banyak akan melemahkan neraca-neraca dari BUMN karya. Sehingga kalau kita berbicara neraca BUMN karya itu melemah, tentu itu akan berdampak juga terhadap kapasitas BUMN karya ini untuk juga berpartisipasi dan juga memenangkan tender-tender kontrak baru. Sehingga itu terlihat di tahun 2018-2019 memang pertumbuhannya itu menurun seperti itu. Jadi tidak setinggi lagi di tahun 2015 dan 2016.
Maaf, Fik belum, sorry. Dan itu juga bisa terlihat di grafik kedua ya, di mana secara leverage memang meningkat signifikan. Di mana di tahun 2011 ini rata-rata leverage BUMN infra, ini kita berbicara sekarang BUMN infra, jadi tidak hanya BUMN karya tapi juga termasuk BUMN infra yang tadi saya sebutkan ya, seperti Angkasa Pura, Pelindo, lalu juga ada Jasa Marga dan juga kereta api. Di sini secara agregat leverage di tahun 2011 sebelum periode ekspansi itu masih sangat rendah sekali. Rata-rata debt to EBITDA-nya significantly less than 5 times atau 5 kali ya rasio utang terhadap EBITDA-nya. Namun di tahun 2016 itu sudah ada tren peningkatan di mana rata-rata rasio leverage BUMN infra itu meningkat nih sebesar 5 kali. Dan di mana rata-rata BUMN infra yang leverage-nya itu di kisaran 1-3 dan 3-5 itu meningkat secara persentase. Jadi jumlah BUMN infra yang debt to EBITDA-nya udah di atas 3-5 kali, kalau di tahun 2011 itu cuma 10% dari portofolio kami, di tahun 2016 itu udah hampir 50% ya. BUMN infra itu yang rasio debt EBITDA-nya itu di atas di kisaran 3-5 kali. Nah, di tahun 2019 ini prior to the pandemic ya, semua bisa dibilang semua BUMN infra rata-ratanya debt to EBITDA-nya itu bisa dibilang sudah di atas 3 kali. Dan itu terlihat di grafik ya, di mana yang warna biru itu berarti di BUMN infra yang rata-rata debt to EBITDA-nya itu di atas 8 kali. Itu ada sekitaran 15% ya, bisa dibilang 15-20%. Lalu yang di kisaran 5-8 kali itu udah ada 30%-an, dan sisanya ya di kisaran 3-5 kali. Nah, ini karena ya tadi ya ekspansi dari BUMN infra untuk mendukung program pembangunan infrastruktur. Nah, kalau di tahun 2020 ini sedikit mungkin anomali karena dampak COVID ya, dan seperti kereta api dan Angkasa Pura sehingga earning-nya melemah signifikan, dan itu akhirnya berimplikasi terhadap rasio debt to EBITDA-nya yang meningkat significantly ya to unprecedented levels. Mungkin next. Nah, ini adalah asesmen awal kita ya terkait dengan dampak SWF bagi BUMN infra. Nah, tentu dengan kehadiran SWF itu bisa menjadi semacam wadah ya untuk recycling aset. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti cerita konstruksi ya dan juga infrastruktur 5 tahun terakhir ini, ya tadi ya seperti yang saya sampaikan, saat ini BUMN infra itu terbebani dengan neracanya yang berat di utang ya. Sehingga itu juga mengekspos perusahaan ini terhadap resiko default juga ya, karena kewajiban keuangannya yang tinggi. Karena beban yang tinggi, utilisasi beban yang tinggi, maka beban keuangannya pun tinggi ya, beban bunganya. Nah, dengan kehadiran SWF ini bisa menjadi semacam solusi exit bagi perusahaan-perusahaan BUMN infrastruktur yang sudah cukup berat neracanya, sudah terbebani neracanya, untuk merecycle asetnya tersebut. Contohnya dalam hal ini dan yang memang sudah masuk portofolionya SWF atau pipeline SWF itu adalah beberapa ruas jalan tol yang dimiliki oleh Waskita Toll Road yang akan siap divestasikan ya, di divest. Nah, sehingga dengan divestment ini berarti kan BUMN infra ini akan mendapatkan dana segar ya, sehingga itu akan memperbaiki profil likuiditas perusahaan. Lalu dari dana segar tersebut dampaknya apa? Ke deleveraging. Jadi BUMN infra itu dapat memperbaiki tingkat leverage-nya dengan cara melunasi utang ya, sehingga terjadi perbaikan atas rasio-rasio kredit utama. Jadi dana segar yang didapatkan itu akan memperbaiki profil likuiditas sehingga dapat dimanfaatkan oleh BUMN infra tersebut untuk melakukan deleveraging. Dengan deleveraging maka rasio-rasio kredit perusahaan itu akan membaik. Lalu implikasinya kemana? Ke business expansion juga nih. Dengan rasio-rasio kredit yang lebih baik, itu pun akan membuka opportunity yang lebih lebar juga ya buat BUMN infra ini untuk ekspansi lagi ke proyek-proyek lainnya. Jadi mungkin dia bisa melakukan ekspansi ke bisnis baru, ke segmen baru, ataupun ke proyek-proyek baru karena tadi ya terjadi perbaikan di rasio-rasio kredit. Lalu yang penting adalah financial flexibility. Menurut kami juga dengan adanya SWF ini itu membuka tadi ya, karena mereka sudah mendapatkan dana segar, mereka sudah bisa melakukan deleveraging sehingga rasio-rasio kredit BUMN infrastruktur itu juga membaik,
sehingga itu juga membuka fleksibilitas keuangan perusahaan BUMN infra ini. Kenapa saya bilang membuka pintu atau membuka ruang ya? Karena tentu kalau kita cermati bersama di dalam pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN infra ini kan dengan hutang, baik itu hutang obligasi melalui pasar modal ya, obligasi maupun MTN, maupun hutang bank. Dan harus kita akui bahwa majority dari pendanaan atau pembiayaan proyek ini masih dilakukan dengan hutang bank. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan hutang bank, tentu kan bank juga ada kapasitasnya ya, di mana terbentur BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Nah, jadi itu juga ada resiko tersendiri ya dengan adanya BMPK. Jadi mungkin resikonya adalah perusahaan tidak fleksibel di dalam melakukan refinancing. Sehingga kalau refinancingnya itu sedikit banyak tidak fleksibel di dalam melakukan refinancing, maka itu akan mengekspos emiten terhadap resiko liquidity dan juga resiko refinancing, dan eventually akan ekspos perusahaan ke resiko likuiditas. Namun dengan adanya SWF, perusahaan bisa recycling aset, dia mendapatkan dana segar itu digunakan untuk deleveraging, lalu rasio kredit menurun, dan juga ya tadi karena sudah dipakai untuk membayar hutang atau melunasi hutang, baik itu hutang di pasar modal maupun hutang di bank. Jadi itu membuka ruang BMPK juga, seperti itu ya. Jadi itu meningkatkan profil fleksibilitas keuangan BUMN infrastruktur. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menurut pandangan kami adalah saat ini dengan kehadiran SWF itu merupakan suatu bukti nyata bahwa government sangat concern terhadap kondisi BUMN infrastruktur saat ini ya, karena memang mereka berpartisipasi aktif di dalam program pembangunan 5 tahun terakhir. Impact-nya adalah ke neraca mereka yang cukup terpukul dan terbebani, dan ini adalah semacam solusi yang diberikan oleh government untuk memperbaiki kondisi neraca BUMN infra tersebut. Jadi ini adalah semacam bentuk dukungan pemerintah ya terhadap segmen BUMN infrastruktur. Seperti itu. Namun terlepas dari semuanya mengindikasikan positif ya terhadap sektor infrastruktur, mungkin perlu diketahui juga bahwa karena ini masih di tahapan awal ya, SWF ini masih di tahapan awal, yang kami coba lihat adalah bagaimana eksekusinya ya, terhadap di dalam operasional SWF ini, dan apakah itu bisa dilakukan secara timely dan juga secara benar ya, dalam artian kalau memang bisa dilakukan secara timely sehingga mengurangi resiko refinancing dan juga liquidity atas BUMN infra, maka itu adalah suatu kredit positif. Namun karena ini masih di tahapan awal, ini masih kita coba lihat ya perkembangan terkait dengan SWF ini. Mungkin next, Fikri. Udah ya, selesai ya. Mungkin itu sih secara general bagaimana pandangan Pevindo terkait dengan SWF dan dampaknya terhadap profil kredit korporasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya, menarik sekali. Nggak kerasa waktunya jalannya cepat juga. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta, saya akan pilih. Mungkin nggak semuanya akan saya bacakan karena kita juga waktunya sudah harusnya selesai, tapi nggak apa-apa. Untuk pertanyaan akan saya bacakan dari Bapak Faturoji. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang membuat investor asing mau invest di SWF INA yang notabene aset yang ditawarkan adalah aset infra. Sementara selama ini mereka enggan langsung akuisisi aset infra, seperti sulitnya waskita untuk jual tolnya. Mungkin boleh dijawab Pak Fikri atau Mas Fikri atau Mas Yogi, silakan. Yogi mungkin. Oke, boleh. Nanti silakan tambahkan ya, Fik ya. Boleh, Bu. Oke. Saya coba bantu ya. Jadi sebenarnya dengan kehadiran SWF ini dana yang akan dibawa oleh SWF itu adalah dana-dana asing yang berskala besar ya. Contohnya itu adalah JBIC yang sudah ada pembicaraan ya dari Jepang, lalu ada juga ADIA dari UAE, lalu juga kalau tidak salah dari US itu ada IDFC ya yang sudah melakukan initial talks with SWF. Jadi memang dana-dana besar ya, institutional dan bukan retail atau corporate gitu ya. Emang ini institutional fund gitu ya. Nah, terkait dengan JBIC, IDFC dan juga contohnya tadi IDEA, tentu mereka lebih aman
dan juga nyaman kalau deal with the government instead of deal with direct into the project ya. Karena mereka deal with the government, ada semacam bisa dibilang ya G2G ya, government to government, tentu itu menimbulkan rasa kenyamanan ya, meningkatkan rasa kenyamanan karena ada partisipasi dan keterlibatan pemerintah di situ. As we all know, di Indonesia kan resiko terkait dengan resiko regulatori itu sangat tinggi, dan tentu dengan adanya partisipasi pemerintah pusat melalui SWF yang sudah diberikan mandat khusus ya, Swiss Generis, tentu itu meningkatkan kenyamanan investor asing yang memiliki dana besar tersebut ya, seperti itu. Tapi sebenarnya contohnya nih prior to SWF sudah banyak juga dana-dana institutional fund dari asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya adalah GIC yang mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Fikri, dia sudah committed di Logos ya, yang akan membangunkan logistik hub di Indonesia karena memang pasarnya cukup besar. Lalu selain Logos, GIC juga masuk ke Intiland di dalam pengembangannya di South Quarter dan juga proyeknya Intiland di South Quarter di Simatupang ya, di dekat Lebak Bulus, dan juga di Promenade 57. Proyek Intiland yang cukup masif di daerah Tamrin. Itu GIC ada partisipasinya di situ. Lalu di tahun 2019 ada juga CPPIB ya, Canada Pension Plan Investment Board yang juga mengakuisisi saham di kalau nggak salah Tol Cipali ya, itu juga ya. Jadi sebenarnya tidak nutup kemungkinan juga, tapi tentu sebenarnya dengan kehadiran SWF, pemerintah pusat melalui SWF itu akan meningkatkan kenyamanan ya dari segi investor asingnya tersebut sih. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi. Dan as of late juga mungkin untuk Waskita Toll Road memang betul ya, mereka dalam hal ini aset recycling itu adalah story yang cukup lama ya di Waskita Toll Road. Tapi di tahun 2019 sebenarnya di akhir tahun 2019 mereka akhirnya bisa mendivest ya beberapa ruas jalan tol mereka ke Road King ya sebenarnya. Road King itu adalah pemain jalan tol dan properti di China. Mereka berhasil mendivestasikan sahamnya. Nah, itu beberapa success story sih. Tapi dengan kehadiran SWF tentu kita harapkan jika memang bisa dieksekusi dengan baik, itu tentu akan mempercepat proses aset recyclingnya tersebut sih. Oke, mungkin dari Mas Fikri ada mau menambahkan? Cukup sih saya rasa. Cukup. Oke, terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Selanjutnya saya mendapatkan pertanyaan dari Ibu Debra Murniati dari Berry Life. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Debra. Yang pertama, saat pandemik 2020 terdapat beberapa seri instrumen dari emiten BUMN karya seperti Waskita, lalu dan yang lain-lain. Pada seri-seri tertentu rating menjadi non-investment grade, meskipun di awal 2021 telah menjadi investment grade. Faktor apa yang menyebabkan hal ini? Dan dengan potensi SWF, apakah masih diperkirakan rating instrumen dari BUMN karya yang sempat turun tersebut bisa stabil di investment grade? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan antara instrumen surat berharga perpetual dengan obligasi senior dari emiten yang sama dalam hal pemeringkatan? Silakan untuk bisa dijawab Mas Fikri atau Mas Yogi. Ya, coba saya bantu ya, Fik ya. Terkait dengan peringkat karya-karya, mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu Debra ya, kalau atas peringkat BUMN karya yang jatuh ke non-investment grade, mungkin itu dilakukan oleh lembaga peringkat yang lain ya, di mana di Indonesia sebenarnya kan ada 3 lembaga peringkat ya, ada kami, lalu ada 2 juga yang lainnya. Dan di beberapa case di Indonesia, terutama dalam hal ini lalu di dalam BUMN karya, itu surat utang atas BUMN karya yang diterbitkan oleh BUMN karya itu dual rating nih, ada dual rating ya, ada yang peringkatnya dilakukan oleh Pevindo, ada juga yang peringkatnya dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang lain ya. Nah, mungkin yang masuk atau turun ke non-investment grade itu yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang lainnya ya, yang satunya, dan saya tidak bisa memberikan komen ya, karena itu di luar wewenang kami. Namun mungkin yang bisa sampaikan adalah kenapa bisa terjadi perbedaan peringkat ya, karena itu ya, karena memang
kami memiliki metodologi kami masing-masing ya, lembaga pemerintah yang lain juga memiliki metodologi masing-masing dan they're entitled to their own opinion, dan kita pun sama ya. Jadi kita entitled to our opinion as long as kita masih within our methodology. Sebenarnya sih seperti itu sih, Bu ya. Mungkin kenapa yang bisa saya komen ya terkait dengan perbedaan perbedaan peringkat dari non investment grade menjadi investment grade, karena ya tadi ya, karena mungkin BUMN karya yang tadi sebelumnya diperingkat oleh lembaga pemerintah yang lain udah turun ke non investment grade. Di tahun 2021 mereka atas surat utang tersebut minta diperingkat oleh Pevindo. Jadi mereka pindah ke kami ya, dan atas itu kita memberikan peringkat yang berbeda dengan lembaga pemeringkat yang satunya, seperti itu sih Bu. Dan kalau menjawab pertanyaannya yang kedua ya, bentar saya coba lihat ya tadi ya, terkait dengan SWF ya, apakah masih diperkirakan instrumen DUBN kayak sempat turun tersebut. Nah, ya tadi terkait dengan SWF, karena kondisinya masih sangat fluid ya, dan juga ini masih di awal sekali, tentu kehadiran SWF belum kita factor in di dalam peringkat saat ini, karena emang ya tadi ya, karena kita ini masih di tahapan awal sekali, operasionalnya juga masih di tahapan awal, Dewas juga baru ditunjuk, Dewan Direksi juga baru ditunjuk ya, dan ini masih di awal sekali operasionalnya. Nah, saat ini yang coba kita cermati adalah bagaimana yaitu bagaimana eksekusi ya, terkait dengan pipeline project yang sudah ada di SWF ini, dan juga dampaknya terhadap BUMN infra ini. Kalau kita melihat dampaknya akan positif dan itu bisa dilakukan dieksekusi secara timely, ya tentu itu akan kita factorin di dalam peringkat. Namun saat ini sih belum kita factorin di dalam peringkat ya, karena kami akan masih coba kaji ya nanti seperti apa, dan tentu di dalam kajiannya itu kita akan Q&A juga ya dengan pihak-pihak yang terlibat ya, pihak-pihak terkait juga. Nah, pertanyaan terakhir adalah terkait dengan perbedaan instrumen surat harga perpetual dan obligasi senior ya. Tentu perpetual dan instrumen itu akan berbeda hasil ratingnya, karena perpetual pun kita ada metodologinya sendiri di dalam melakukan asesmen terhadap perpetual ya. Yang namanya juga perpetual berarti dia akan sifatnya lebih junior lagi kan ya. Seperti itu ya, karena memang kita anggapnya perpetual, jadi dia kayak evergreen gitu ya, seperti equity aja gitu kan. Jadi tentu dari hasil peringkatnya pun akan berbeda dengan surat utang instrumen atau yang bentuknya senior, seperti itu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Yogi. Mungkin Mbak Fitri bisa satu pertanyaan lagi? Silahkan Mbak Nia, satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini dari Pak Nugroho Rahmat Fitrianto. Pertanyaan dari Pak Nugroho adalah, jadi sebenarnya INA ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi, pure profit oriented, ataukah untuk kemakmuran general public? Gitu. Silakan Pak. Saya yang jawab sih. Boleh? Ya. Pak Saya pikir sih, kalau melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan dan dari tujuan utamanya INA, di slide tadi juga sudah terlihat, sebenarnya kalau saya sih melihatnya bukan hanya profit oriented, karena ada gabungan dari development, karena yang dikejar sekarang ada karya-karya, jadi general public, juga stabilitas ekonomi juga, karena adanya saving investment, sehingga saving investment gap, sehingga hal tersebut diharapkan akan berkurang seiring dengan adanya INA. Ditambah juga dengan tentunya ada profit, karena memang ada shareholders yang lain selain dari pemerintah, karena pada saat ini kan juga ada investasi-investasi di luar, dan tentunya mungkin nilainya ya tidak akan sebesar jika instrumen-instrumen yang lain. Tapi intinya adalah sepertinya INA ini akan menjadi entitas yang cukup seimbang antara development, profit, dan stabilitas ekonomi di dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mas Fikri. Kita ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Sarah untuk Pak Yogi. Pertanyaannya adalah, apakah dana yang telah atau akan dihimpun SWF sudah memenuhi kebutuhan investasi di Indonesia?
Lalu seberapa mungkin investor domestik diberi kesempatan untuk menempatkan dana di SWF dan dalam bentuk apa? Direct ke project atau indirect by instrumen seperti obligasi. Terima kasih. Untuk Mas Yogi pertanyaannya, silakan. Mungkin sebenarnya ini secara makro nanti mungkin bisa dibantu jawab juga oleh Pak Fikri ya. Namun kalau terkait dengan kebutuhan dana, memang di tahapan awalnya kan 30 triliun ya dari APBN 2020 dan 2021 dan eventually will raise to 75 triliun ya, di mana 45 triliun itu akan didapatkan dari saham BUMN dengan mekanisme imbreng ya. Jadi pelepasan saham pemerintah di mungkin beberapa BUMN mereka ya. Tapi target investasinya sebenarnya terkait dengan sovereign wealth fund itu bisa setara sampai dengan 280 triliun dan it will keep on growing kan sebenarnya ya. Dan itu adalah tujuan SWF kan ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share sih. Mungkin kalau Fikri ada tambahan lainnya ya. Kalau saya melihat mungkin sebagai tambahan buat jawaban Bu Sarah, kebutuhan Indonesia akan terpenuhi dengan SWF mungkin belum dalam waktu cepat. Karena saving investment gap-nya sangat besar. Kita lihat aja lah, mungkin yang tambahan kredit setiap tahunnya hanya 100 atau tahun lalu hanya sekitar 120 triliun kalau saya nggak salah. Sedangkan investasi yang kita butuhkan itu bisa 2.000 triliun. Makanya setiap tahun itu ada pertambahan utang dari pemerintah. Seperti mungkin penerbitan net penerbitan SUN itu bisa antara 300 sampai 400 triliun. Dan itu diserap oleh Bank Indonesia sekitar 120 triliun. Sisanya investor domestik dan lain-lain, termasuk investor asing. Dan jumlahnya itu bisa 50 sampai 70 triliun. Dengan SWF yang hanya sekitar 30 triliun saat ini, untuk menyerap sisa dari surat utang negara yang tidak dibeli oleh investor domestik ditambah dengan Bank Indonesia aja itu belum cukup sebenarnya. Ditambah juga dengan yang Yogi bilang tadi, kita punya lagging infrastruktur loh. Infrastruktur kita masih sangat-sangat terpusat. Ditambah juga dengan ini apakah demographic bonus ataupun demographic disaster. Kita punya banyak orang yang harus diserap tenaga kerja. Dan tentunya penyerapan tenaga kerja membutuhkan industri, membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan investasi tentunya. Nah, investasi ini yang akan didorong oleh SWF dan tentunya ya mau nggak mau ini juga harus didorong oleh kita bersama, nggak cuma SWF, nggak cuma pemerintah, nggak cuma ya kita mengharapkan investor dari asing. Dan setiap tahun itu kita tahu lah, kita punya debt service coverage ratio sekitar 300 sampai 400% yang sangat-sangat sayang saja jika pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ternyata ditranslasikan ke luar negeri. Dan bila itu bisa diserap oleh dalam negeri tentu akan lebih baik lagi. Dan apakah bisa direct ke SWF langsung dalam investasi saat ini mungkin masih belum ya Gi. Belum ada perencanaan terkait hal tersebut. Sejauh ini baru kerjasama dengan entitas-entitas tertentu khususnya dari SWF dari luar atau SOI dari luar, baik itu pension fund ataupun dari SWF. Itu sih yang bisa saya katakan. Terima kasih Mbak Nia. Masih unmute. Oke, terima kasih Mas Fikri, Mas Yogi, pertanyaannya sangat informatif. Ini saya mau lanjutin, tapi udah lewat hampir 15 menit nih Pak, Mas nih. Jadi mau nggak mau kita harus akhiri webinar kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fikri, Mas Yogi atas kesediaannya menjadi narasumber pada webinar PHI kali ini. Terima kasih juga untuk Pevindo yang telah memberikan mendonasikan pengetahuan Mas Fikri dan Mas Yogi kepada peserta kali ini. Sebelum kita akhiri webinar kali ini, saya mohonkan untuk kita bisa foto bersama kepada para peserta. Boleh dinyalakan kameranya. Oke. Oke, nanti Mbak Fitri akan membantu untuk memfoto. Screen capture sih, bukan foto. Untuk bareng-bareng. Baik. Oke. Baik. Dikasih aba-aba aja, Mbak. Silakan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya. Ya. Silakan kami tunggu sebentar untuk para peserta mengaktifkan videonya karena akan diadakan sesi foto bersama. Ditunggu sebentar, Mbak Nia. Oke, Mbak Fitri.
Baik, Oke, ya. baik. Baik, saya akan foto capture sebanyak 2 kali. Dalam hitungan ketiga, senyum tercantik. Baik, 1, 2. Baik, sebentar. Kita pengambilan foto yang kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2. Baik, terima kasih Mbak Nia sudah selesai. Oke, pengambilan terima gambarnya. kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Fikri dan Mas Yogi. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Mas Fikri dan Mas Yogi bisa menjadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup webinar hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa pada webinar PHI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Fikri, Mas Yogi. Ya, Terima kasih kembali Mbak Nia. Terima kasih Mbak Terima Fikri. kasih. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih semuanya.